warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Suci Ramadhani, mahasiswa Universitas Negeri Padang, program studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Pendidikan Agama dengan dosen pengampu Ibu Dr. Zahlian Simargolang, MA. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang hakikat manusia. Hakikat manusia membahas tentang siapa dan bagaimana manusia itu sebenarnya, baik dari segi fisik, akal, jiwa, maupun rohani. Dalam pandangan Islam, manusia bukan hanyalah makhluk biologis yang hidup dan berkembang biak, tetapi juga makhluk spiritual memiliki jiwa, akal, hati, dan tanggung jawab moral. Menurut Imam Al-Ghazali, manusia terdiri dari dua unsur utama, yaitu jasmani dan ruh. Keduanya harus seimbang agar manusia mencapai derajat yang sempurna. Sementara menurut Harun Nasution, manusia memiliki tiga potensi dasar, yaitu akal, hati, dan nafsu, yang menentukan arah perilaku dan kepribadiannya. Firman Allah SWT dalam Quran Surah At-Tin, surah ke-95 ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna, baik dari segi fisik maupun kemampuan akalnya. Kesempurnaan ini menjadi bukti bahwa manusia memiliki potensi besar untuk menjadi khalifah di muka bumi, namun juga memiliki tanggung jawab besar untuk berbuat kebaikan dan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita memahami hakikat manusia, sekarang mari kita lihat bagaimana proses penciptaan manusia dalam Islam. Proses penciptaan manusia dijelaskan dalam Quran Surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 12-14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim, kemudian kami ciptakan makhluk yang berbentuk lain, maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik. Ayat ini menggambarkan bahwa manusia diciptakan melalui proses bertahap dari tanah, kemudian menjadi air mani, hingga menjadi makhluk sempurna. Hal ini menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kemuliaan manusia dibandingkan makhluk lainnya. Nah, setelah kita tahu asal mula manusia, tentu saja kita harus tahu fungsi manusia di muka bumi ini. Dalam Islam, manusia memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua, sebagai khalifah di bumi. Manusia diberi tanggung jawab untuk menjaga, mengelola, dan memakmurkan bumi. Kedua fungsi ini saling melengkapi. Manusia beribadah kepada Allah sekaligus bertanggung jawab atas lingkungan dan kehidupan di dunia. Terakhir, mari kita bahas kaitan manusia dengan pendidikan, karena pendidikan punya peran penting dalam membentuk kepribadian manusia. Dalam Islam, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membantu manusia memahami hakikat dirinya, mengenal Tuhannya, dan mengembangkan seluruh potensi yang dimilikinya, baik akal, hati, maupun spiritualnya. Pendidikan juga menjadi sarana untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Seperti yang telah dikatakan Allah dalam firman Quran Surah Al-Alaq surah ke-95 ayat 1-5. Ayat ini merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan menjadi dasar pentingnya pendidikan dalam Islam. Allah memerintahkan manusia untuk membaca, belajar, dan mencari ilmu. Karena dengan ilmu manusia bisa mengenal kebesaran Allah dan memahami tujuan hidupnya. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk kecerdasan intelektual, tapi juga untuk membentuk kepribadian yang beriman, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Dengan pendidikan yang baik, manusia mampu menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi dengan adil dan penuh amanah. Demikianlah pembahasan saya mengenai hakikat manusia dalam mata kuliah Pendidikan Agama. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita tentang siapa diri kita sebenarnya, serta mendorong kita untuk selalu menjalankan fungsi kita sebagai hamba Allah yang beriman dan khalifah yang bertanggung jawab di muka bumi ini. Terima kasih sudah menyimaknya sampai akhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.